Sudah lama kita nggak ketemu ya. Sekarang kali ini saya ingin sedikit bicara tentang Lemon's Problem. Jadi ini salah satu uh, contoh klasik dari teori ekonomi di mana jika ada perbedaan kualitas dan jika ada ada informasi yang tidak sempurna atau asymmetric informations, itu bisa membuat alokasi barang atau jasa di pasar itu nggak sempurna. Nah, permasalahan ini sudah pertama kali dicetuskan oleh George Akerlof pada tahun 1970. Nah, kemudian kita masuk ke contoh aja langsung biar gampang. Jadi, misalkan pada pasar mobil bekas misalnya itu, kita asumsikan aja biar biar sederhana, hanya ada dua jenis mobil yang dijual. Jadi mobil yang kualitasnya bagus sama mobil yang kualitasnya jelek. Nah, oleh Akerlof di sini mobil yang kualitasnya jelek itu disebut sebagai lemons. Nah, makanya itu masalah ini disebut sebagai lemons problem. Nah, kemudian kita mengasumsikan lebih jauh lagi, andai kata kemungkinan mobil itu kualitasnya bagus itu kemungkinannya atau probabilitasnya itu sebesar sepertiga. Sementara kalau yang kualitasnya jelek berarti 1 minus P sama dengan 2/3 gitu kan. Yang kalau dijumlah hasilnya sama dengan 1. Nah, itu tadi dari sisi barangnya. Bagaimana dengan pendapat pembelinya? Nah, sekarang kita anggap aja uh, pembelinya itu menghargai mobil yang kualitasnya bagus, nilainya sebesar $3.000 misalnya. Sementara kalau mobilnya jelek dia hanya menghargai sebesar 1.800. Nah, ini bisa kita gambarkan dalam bentuk tabel seperti ini nih. Nah, di sisi lain penjual menghargai mobil yang kualitasnya bagus tuh seharga 2.400. Kalau mobilnya yang dia jual kualitasnya jelek, dia cuma menghargai 1.200. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa harga untuk mobil yang kualitasnya bagus tuh akan berkisar antara 2.400 sampai 3.000. Ini karena penjual hanya mau melepas mobil yang kualitasnya bagus jika ada orang yang menawar dengan harga di atas 2.400 gitu kan. Di sisi lain, pembeli akan membeli mobil yang bagus hanya jika harganya di bawah $3.000. Maka akan terjadi perdagangan dengan kisaran harga antara 2.400 sampai $3.000 untuk mobil yang kualitasnya bagus. Begitu pula jika untuk barang yang kualitasnya jelek, kisaran harganya pun akan berkisar antara 1.200 sampai 1.800. Nah, kisaran harga yang seperti itu tadi itu asumsinya adalah kedua ada informasi yang sempurna itu. Jadi antara penjual dan pembeli itu sama-sama tahu mana barang yang bagus, mana barang yang jelek gitu kan. Jadi penjual dan pembeli akan sama-sama mendapatkan keuntungan di sini, sama-sama senang. Nah, kemudian yang menarik itu adalah apabila terjadi informasi yang tidak sempurna. Jadi di satu sisi penjual tahu mana mobil yang bagus, mana mobil yang jelek, tapi di sisi lain pembeli tidak tahu. Mereka tidak tahu mana mobil yang bagus, mana mobil yang jelek gitu kan. Nah, di sini kan berarti ada asymmetric informations mengenai kualitas barang yang dijual antara pembeli dan penjual. Nah, di sini kita bisa menghitung ekspektasi nilai dari mobil yang dilihat oleh konsumen itu bisa dihitung. Seperti ini cara menghitungnya. Jadi, jika seorang konsumen melihat mobil, maka nilai dari mobil itu diekspektasi atau diperkirakan sebesar sepertiga, di mana sepertiga itu adalah kemungkinan mobil itu kualitasnya bagus, dikalikan dikalikan nilai dia terhadap mobil yang kualitasnya bagus, 3.000 gitu kan. Jadi sepertiga kali 3.000. Tapi ada kemungkinan mobilnya jelek kan, mobilnya lemons. Jadi kemungkinan mobil itu kualitasnya jelek adalah sebesar 2/3 dikalikan nilai dari mobil yang kualitasnya jelek bagi si konsumen, yaitu sebesar 1.800. Nah, di sini nilainya adalah sebesar 2.200, yang mana itu lebih kecil daripada 2.400 gitu. Ini artinya apa coba? Ini artinya penjual hanya akan menjual mobil yang kualitasnya jelek, ya kan? Karena 2.200 lebih kecil dari 2.400, itu artinya penjual nggak untung dia menjual mobil yang harganya 2.400 ya. Karena pembeli nggak ada yang mau beli gitu. Jadi mobil yang ada di pasaran hanya akan ada mobil yang kualitasnya jelek. Nah, yang menarik itu adalah apabila pembeli tahu bahwa mobil yang dijual di pasar mobil bekas tadi adalah mobil yang kualitasnya jelek, yang lemons itu.
Nah, akibatnya harga transaksi akan berkisar antara 1.200 sampai 1.800, gitu kan. Nah, ini tentu saja tidak optimal karena pertama barang yang kualitasnya bagus nggak akan dijual di pasar gitu kan. Yang kedua, hanya nilai transaksi perdagangan hanya kecil, jadi uang yang beredar hanya kecil gitu. Itu tuh sangat tidak optimal buat perekonomian, apalagi jika yang seperti ini terjadi tidak hanya di industri atau di pasar mobil bekas, tapi misalkan di sektor-sektor yang lain gitu. Nah, ini kedepannya mengembangkan industri yang lain yang bisa menjembatani antara informasi yang dimiliki oleh penjual dengan pembeli, misalnya dengan memberi jaminan misalnya, atau dengan memberi iklan misalnya. Hal-hal yang seperti ini bisa mengurangi distorsi informasi dalam sebuah pasar.